Perkenalkan, saya Natalia Yelina dari kelas 10 Akil 3, absen 25. Tugas ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan nilai Bahasa Indonesia materi teks laporan hasil observasi yang diampu oleh Ibu Wilhelmina Mariana Emma SPD. Berikut adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat yang menunjukkan manfaat bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Berikutnya yang ketiga ada sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Sifat-sifat teks observasi ini ada 3, yaitu yang pertama ada informatif. Informatif ini yang menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Lalu yang kedua ada komunikatif. Komunikatif ini berfungsi agar isi laporan lebih mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat lebih dipahami dengan baik oleh para pembaca. Lalu ada objektif. Teks observasi tentunya harus faktual karena disusun dengan penjabaran fakta dan informasi. Lalu yang keempat ada kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasan teks observasi ada 6, yaitu yang pertama ada verba, yang kedua ada adjektiva, yang ketiga ada sinonim, yang keempat ada antonim, yang kelima ada konjungsi, dan yang terakhir kalimat simpleks dan kompleks. Yang pertama yaitu penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya ada memegang, menulis, memiliki, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan seseorang, benda, maupun binatang. Contohnya itu ada paling besar, paling tinggi, paling kuat, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada penggunaan sinonim. Nah, sinonim adalah kata yang berisi persamaan kata, sedangkan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Lalu ada contoh sinonim, yaitu pintar bersinonim dengan cerdas, wangi bersinonim dengan harum. Sedangkan contoh antonim yaitu ada atas yang berantonim bawah, tinggi yang berantonim dengan rendah. Lalu yang kelima ada penggunaan konjungsi, yaitu kata-kata yang menggunakan dua satuan bahasa sederajat. Contohnya ada tetapi, supaya, dan sedangkan. Lalu yang keenam ada penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu verba utama, karena pada kalimat simpleks hanya memiliki satu peristiwa, aksi, dan tindakan. Kalimat simpleks ini umumnya berpola SP, SPO, SPOK, SPOPEL. Lalu ada kalimat kompleks. Lalu ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah suatu kalimat di mana mempunyai lebih dari satu verba utama ataupun predikat, karena di sini terdapat dua aksi, kejadian, dan peristiwa. Lalu ada contoh kalimat simpleks dan kompleks. Contoh kalimat simpleks yang pertama ada Dinda menyiram tanaman. Dinda di sini sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, tanaman sebagai objek. Jadi pola yang digunakan adalah SPO. Lalu yang kedua ada Rina menyapu lantai di teras. Rina sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, lantai sebagai objek, di teras sebagai keterangan tempat. Jadi pola yang digunakan adalah SPOK. Lalu contoh kalimat kompleks ada saya ingin pergi ke Korea jika saya mempunyai cukup uang. Berikutnya ada contoh teks laporan hasil observasi mengenai bunga mawar. Di sini saya sudah menuliskan contoh teks laporan hasil observasi. Ada teks yang berwarna merah, yaitu yang berisikan kalimat kompleks. Lalu ada teks yang berwarna biru yang berisikan kalimat simpleks.
Lalu yang terakhir ada sumber link dan aplikasi yang terlibat. Sumber link yang saya gunakan di sini yang pertama ada www.ruangguru.com, lalu yang kedua ada caramenghitung.com. Lalu aplikasi yang saya gunakan di sini ada Microsoft PowerPoint, Google, dan YouTube. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya mengenai teks laporan hasil observasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.